Bertepatan dengan Hari Lupus Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Mei, kita akan membahas tentang lupus, penyakit seribu wajah. Apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena lupus? Gejala-gejala apa saja yang dialami? Dan bagaimana orang dengan lupus mampu menjalani kehidupannya? Pas banget hari ini di Hari Lupus Sedunia kita bahas si penyakit seribu wajah ini ya. Oke, saya Erni dengan Rere akan bahas nih apa saja sih yang terkait dengan lupus dan bagaimana nih Rere bisa menjalani kehidupannya dengan lupus. Ya, kita kenalan dulu sama Rere. Ini sebenarnya siapa sih? Tapi suaranya tuh empuk banget. Nah, ini nih kita perlu tahu nih siapa sih Rere. Yuk, Rere silakan perkenalkan diri dulu secara singkat. Jadi ya Renata ya, mungkin kalau misalkan teman-teman kemarin juga sudah sempat lihat ada di flyernya sendiri adalah konten kreator ya. Renata selalu bilang kalau Renata atau Rere adalah seorang konten kreator, tapi juga kerjanya sebagai penyiar radio dan juga sebagai MC juga kayak gitu. Jadi cukup produktif sebenarnya ya. Makanya kalau misalkan beberapa orang-orang pada suka nanya kayak tadi sempat dijelaskan juga kan kalau misalkan lupus itu menyerang usia-usia wanita yang produktif gitu, dan ya salah satunya adalah saya Renata gitu. Oke, kalau dengerin suaranya tanpa lihat orangnya nih enak banget. Ternyata emang penyiar radio loh ya, MC, pantesan empuk banget gitu loh terdengar suaranya ya. Oke, ya halo semuanya. Ya oke, Rere boleh sapa-sapa dulu deh semuanya. Halo, itu ada yang dari Malang juga kan, kayaknya mengenal studionya Elvara. Iya, soalnya ini tadi aku barusan siaran. Jadi itu bisa sekalian. Jadi masih ada di studionya Elvara gitu, masih di radio. Jadi baru selesai siaran ya, produktif banget tuh. Ya, sahabat-sahabat Nutrima, kita langsung aja nih hari ini pas banget tanggal 10 Mei World Lupus Day ya, diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Tentunya kita seneng banget loh bisa mendukung juga nih ya para penyandang lupus untuk ngobrol bareng-bareng. Dan Rere tentunya seneng banget dong untuk berbagi juga. Yes, bener banget. Okay. Lebih suka nge-share aja supaya orang-orang lebih aware gitu kan. Kayak yang sempat tadi juga dijelaskan ya sama kakaknya. Apakah ini biduran? Apakah ini kaligata? Ini bukan sekedar biduran biasa, tapi ternyata ada satu penyakit nih yang sebenarnya cukup agak sedikit besar gitu ya. Jadi biar teman-teman juga bisa lebih awareness dan juga nggak takut kalau misalkan mau periksa. Kalau udah sakit jangan sampai terlambat. Udah gitu aja sih. Iya. Dan Rere juga sering banget tuh ngomongin ya, jangan self diagnose, jangan ya. Oke, yuk Re, kita mulai nih. Re, boleh ceritain dong awal mulanya nih, gejala-gejalanya tuh harus berapa lama sih tahu itu dan bisa kita tuh, aduh ini udah parah banget deh, bukan sekedar biduran, terus kita harus ke dokter gitu. Awal mulanya gimana dan kapan tuh didiagnosis lupusnya? Oke, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kejadian. Jadi awal mulanya tegak diagnos gitu ya, itu ada di tahun 2020 ya, Agustus kalau nggak salah waktu itu. Jadi awalnya itu, ini paling simpel nih, dan kayaknya juga beberapa kejadian, karena kan seperti yang sudah sering dibilang lupus itu adalah penyakit seribu wajah gitu ya. Jadi kayak sebenarnya penyakitnya yang bersama aja sama beberapa penyakit yang lain gitu ya. Makanya kenapa disebut seribu wajah. Ternyata itu adalah penyakit lupus. Satu, yang pertama Renata rasain, yang pertama Rere rasain itu adalah kayak gini. Jadi kayak mau menggenggam begini, tapi itu nggak bisa. Sakit banget. Jadi kayak, ini kenapa? Aku pikir tuh rematik, ngerti nggak? Kayak, aku pikir apa mungkin aku kolesterol ya? Kayak gitu. Atau mungkin urat kan gitu. Itu sempat benar-benar sampai periksa ke apotek. Aku tuh asam urat nggak ya? Aku tuh kolesterol nggak ya? Begitu dicek normal, nggak ada yang salah. Terus ini apa? Kok sakit sendi? Itu kan awalnya sendi nggak enak. Waktu genggam gini kok sakit banget, kok nggak enak, kok sakit kenapa ya? Habis itu udah muncullah si biduran. Ya jadi aku pikir biduran ini alergi dingin, malah kan dingin ya. Alergi dingin, atau enggak lama-lama tapi kok bukan dingin aja, alergi panas. Ternyata nggak juga, panas dingin sama aja, dia tetap muncul gitu kan. Alergi air sama aja, tetap aja ini tetap muncul. Ada juga yang bilang alergi protein, jadi kayak kebanyakan ayam atau telur, nggak ada dikurangin pun dia tetap sama-sama aja muncul, sampai akhirnya
tiba-tiba tuh badan tuh mengurus gitu loh. Jadi kayak berat badannya tuh turunnya tuh cukup jauh, padahal nggak lagi diet. Padahal nggak lagi nahan makan, tapi nafsu makan itu bener-bener berkurang drastis. Kebetulan Rere kan ya cukup suka makan ya, walaupun agak picky tapi tuh masih suka makan. Nah itu jadi dia berat badannya turun, nggak doyan makan, terus abis itu muncullah si biduran itu, tapi dia sampai bidurannya tuh nggak yang bentol-bentol gatal-gatal, tapi dia yang bener-bener hitam. Jadi awalnya merah, habis itu kayak hitam gitu, tapi dia kalau disentuh itu dia nggak bentol, dia nggak benjol, dan nggak nonjol gitu ya. Dan habis itu dia udah nggak gatel. Jadi kayak ini apa nih kok dari dalam munculnya, terus tiba-tiba kurus, rambut itu rontok parah. Maksudnya kayak banyak orang yang bilang, oh itu karena rambut kamu sering diwarnai, rambut kamu sering di-bleaching. Nggak pernah, aku tuh serontok-rontoknya rambutku nggak pernah yang namanya gerak dia tuh langsung jatuh gitu, nggak pernah. Di sisi langsung sejumput gitu nggak pernah. Sampai bertaburan di lantai itu nggak pernah. Aku sempat mikir, jangan-jangan aku disantet. Ini beneran sampai mikir kayak begitu gitu ya kan. Tapi ternyata habis itu aku bawa ke dokter, karena kan aku pikir di kulit ya. Jadi aku bawanya itu ke dokter SPKK, ke spesialis kulit kelamin ya kan. Karena aku pikir, karena kan zaman dulu tuh waktu 2010-2011 aku juga pernah ngalamin gatal-gatal kayak begitu, biduran juga, dan itu kelar dengan ke dokter SPKK. Begitu aku masuk ke dokter, suaraku kedengeran ya? Kok katanya suaraku kecil? Keras kok. Keras ya? Kedengeran ya? Mungkin device-nya saya mungkin. Oke, boleh aku lanjut ya. Nah, habis itu udah aku bawa ke dokter. Dokter tuh langsung bilang, wah Mbak, ini bisa jadi gejala lupus sama gejala HIV. Jadi kayak dua-duanya nih nggak ada yang, langsung drop dong kayak, iya. HIV atau lupus, udah kayak pikirannya udah macam-macam. Yang lupus kayak begitu, yang HIV kayak begitu, kan sebelumnya udah tahu kalau misalkan lupus itu kan memang penyakit yang belum bisa disembuhkan gitu ya. Tapi pertama kali tahu lupus itu yang orang penyakit lupus yang aku tahu itu adalah Selena Gomez. Ya kan? Yang maksudnya paling terkenal banget kan Selena Gomez ya, yang aku tahu gitu. Jadi si dokternya bilang begitu, habis itu dokternya kayak ngasih surat rujukan gitu. Dan kebetulan di Malang itu ada salah satu klinik yang dokternya juga ngurusin soal lupus juga. Terus dia kayak ada sistem amalnya gitu loh. Jadi aku sempat tesnya itu namanya tes ANA, yang untuk mengetahui itu kena autoimun apa enggak. Kalau misalkan, aku nggak tahu ya, kalau misalkan di kota-kota besar itu pernah ada yang komen di TikTokku itu, dia harganya sampai 1 juta, sampai 1,5 juta. Tapi di klinik ini, karena dia sistemnya ada amal ya si dokter ini, jadi kalau nggak salah waktu itu aku cuma bayar 450.000, udah aku bisa langsung tahu loh, udah ini fix kena si autoimun SLE itu tadi. Terus akhirnya aku berganti dokter ke dokter spesialis reumatologi itu tadi gitu. Jadi pindah rumah sakit. Itu tuh pertama kali sih, dan itu dari tahun 2020. Berarti ini udah hitungan masuk ke 3 tahun ya, Benar, masuk ke 3 tahun. Iya, tadi tuh sampai nggak nafsu makan. Apakah ada juga tuh gejala yang sariawan nggak sembuh-sembuh? Ada gangguan di mulut kah, atau cuman ruam-ruam dan rambut aja sama sendi? Aku paling parah cuman itu doang sih, tapi itu sempat udah masuk rumah sakit berkali-kali ya. Jadi awal mula tuh aku ngiranya kena penyakit ini DB. Awalnya aku pikir DB, karena kan kayak hampir-hampir sama gitu kan. Tapi waktu mau keluar rumah sakit tuh dia tuh muncul di sini tuh loh, tau kan yang merah-merah ruam-ruam di pipi yang bentuk kupu-kupu. Nah di situ. Jadi waktu itu dokter juga belum sadar ya kan, masih kayak belum tahu gitu. Jadi sebelum diagnosa tegak itu tadi, sebenarnya gejalanya udah ada. Dan dari dulu itu sudah ada. Yang paling kerasa banget itu adalah pahaku yang bagian kanan itu sakit banget. Jadi dipegang itu sakit. Bahkan kalau misalkan naik motor nih, lewat polisi tidur kan kayak kena apa sih namanya? Ya kayak begitu gitu kan. Itu tuh udah sakit. Disentuh sakit. Kenapa tuh sakit? Padahal dia tuh nggak pernah jatuh, dia nggak pernah kejedot, apa itu nggak pernah. Tapi dia tuh udah sakit gitu. Nah itu dari awalnya tuh sebenarnya itu gejalanya sudah ada dari dulu, cuman aku yang belum sadar. Gitu. Nggak gitu.
Oke, ini kan Rere berarti sudah dalam waktu 3 tahun ada klub jadi ya komunitasnya gitu ya. Nah itu sama nggak gejala-gejala awal gitu yang paling sering itu ya sendi, kemudian tadi nggak nafsu makan juga, kemudian ada butterfly rash. Ada lagi nggak yang lain gitu dari sharingan teman-teman yang satu komunitas gitu? Oh, sama aja sih, kayaknya beberapa itu selalu di sendi. Yang paling kerasa ya itu di sendi. Cuman ada juga beberapa yang ngalamin itu di mata. Biasanya matanya kayak agak-agak buram gitu. Ada tapi kayak nggak banyak sih. Yang paling sering itu yang paling banyak dikeluhkan itu adalah ruam-ruamnya ya. Ruam-ruamnya itu bentuknya juga macam-macam dan tempatnya juga macam-macam. Ada yang di wajah, ada yang di tangan, ada yang di kaki juga, ada yang di sekujur badan itu juga ada. Terus sama sendi itu yang paling kerasa banget sendi. Sampai ada yang nggak bisa jalan karena sendinya itu sakit banget gitu. Nah ngomongin ruam-ruam ini nih, itu kan gatel gitu ya. Kalau dari videonya Rere tuh, aduh gatel banget nih gatel. Nah itu kan kalau gatel enaknya digaruk ya. Nah gimana tuh? Boleh kasih tips juga sama teman-teman yang mungkin juga yang nonton ada Odapus ini ngatasinnya gimana tuh? Kalau gatel gitu digaruk makin merah, makin parah, makin lebar, gimana cara ngatasinnya tuh? Jadi sebenarnya percuma ya kalau kita bilang jangan digaruk, itu tuh nggak bisa guys, itu karena gatel banget. Paling enak, paling nyaman tuh emang digaruk, bukan main gatelnya. Jadi kalau misalkan dibiarin tuh kayak nggak bisa, dia tuh kayak menjalar, ngerti kan rasanya orang-orang kalau misalkan udah gatal gitu kan. Jadi waktu itu aku sempat nanya cara untuk meminimalisirnya ya sebenarnya ya. Apalagi kalau misalkan aku waktu mau event terus kemudian tiba-tiba dia muncul, kan nggak bisa nih aku biarin aja, lama-lama dia nanti bakalan nyebar. Terus kalau misalkan aku biarin banget, dia bisa ke muka, jadi bisa bengkak tiba-tiba wajahku. Itu aku langsung minumin cetirizine. Nah, sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal lupus, itu tuh setiap orang bisa beda-beda penanganannya. Ada yang cuman kalau udah muncul ruam dikasih minum obat metil nih, ibarat maksudnya ada metil, dikasih metil dia udah sembuh. Tapi ternyata aku kalau dikasih metil sembuhnya lama, kempesnya lama. Jadi aku minumin cetirizine dalam jangka waktu hampir 1 jam dia udah ngempes. Tapi kalau dia lagi aktif-aktifnya ya besoknya dia bisa muncul lagi. Jadi nggak yang aku minumin rutin dia tiba-tiba muncul gitu juga enggak gitu. Karena kan dia hubungannya sama imun juga ya, sama soal pikiran juga ya. Jadi kadang kalau misalkan lagi stres banget dia bisa tiba-tiba muncul juga gitu. Iya, oke. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax masih banyak banget nih yang baru join. Ya, jadi hari ini kita ngobrolin bagaimana bersahabat dengan lupus. Lupus ini salah satu autoimun ya, autoimun. Di mana si sistem imun ini ya, sistem imun pasti udah pada tahu dong kalau kita waktu kemarin-kemarin 3 tahun ke belakang pandemi COVID, pasti tuh semua udah melek nih tentang sistem imun. Itu tuh harusnya nyerang musuh, nyerang virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, ini malah balik nyerang tubuh kita. Jadi yang harusnya musuh yang diserang malah kawan nih yang diserang ya. Jadi kawan jadi lawan. Salah satu penyakitnya ini lupus. Nah, lupus yang paling sering ya ini SLE ini ya. Nah, Re, balik lagi sejak didiagnosis lupus tadi, itu tuh sering tadi kan kambuh, orang sebut kalau di dokter sebutnya flare gitu ya. Nah itu seberapa sering? Maksudnya ada nggak setiap hari bisa flare atau setiap minggu? Udah selama dalam 3 tahun ini gimana nih siklusnya? Jadi macam-macam ya, siklus yang tahun pertama itu yang paling sering adalah ruam-ruam bidurannya itu tadi. Aku paling gampang nyebutnya biduran ya. Jadi ruam-ruam gatalnya itu sering banget muncul. Tapi habis itu siklus selanjutnya kalau di aku itu kecapean. Jadi nggak bisa gampang capek gitu loh. Maksudnya kayak kalau dulu tenaganya kan kuat banget nih, baterainya nggak habis-habis gitu kan. Tapi semenjak kena lupus itu kayak tiba-tiba kalau misalkan ibarat kata ada 100% nih, dulu waktu masih sehat 100%, sekarang tuh kayak tinggal 80 tuh udah biasanya kayak abis kerja ini masih bisa nongkrong, sekarang udah nggak bisa ya, aku pulang ya, karena udah capek banget, udah lemes banget, maunya udah kayak rebahan aja. Terus kebetulan kemarin yang terakhir akhir tahun sampai awal tahun kemarin itu benar-benar yang agak sedikit parah ngeflare-nya, karena ngeflare-nya itu udah bukan
muncul gatal-gatal lagi ya, tapi dia sampai bisa nyerang ke lambung. Jadi kemarin lambungku tuh bener-bener yang kena banget sampai nggak bisa makan, literally nggak bisa makan. Ya maksudnya kayak abis makan itu keluar lagi, abis makan keluar lagi. Makanya itu yang sekarang bikin badanku berkurang lagi berat badannya gitu. Kemarin sempat yang bener-bener kurus banget dan kalau nggak salah turunnya sampai 5 kilo dalam 1 bulan kemarin itu. Gitu. Cuman sekarang udah agak sedikit stabil lagi, tapi dia lagi nge-flare sih hari ini. Jadi kayak kalau misalkan mau tahu ini di leherku lagi. Nih, kalau misalkan kelihatan dia lagi merah. Kayak begini gitu sampai di belakang-belakang gitu. Pas banget hari ini nge-flare-nya. Tahu aja dia mau diomongin gitu ya. Makanya. Nah, itu di belakang itu rasa gatalnya ada nggak? Ada. Nah, kebetulan yang sekarang nge-flare-nya itu ada. Tapi yang kemarin sebelum waktu masuk rumah sakit kemarin aku sampai 2 kali masuk rumah sakit 1 bulan gara-gara dia nyerangnya ke lambung. Itu sempet kayak merah-merah di badan karena dulu itu bener-bener cuma gatal doang ya, cuman kayak biduran. Tapi yang kemarin terakhir itu dia merah yang kayak merah darah, bukan merah darah ya. Ya pokoknya merah banget, tapi bener-bener yang ngumpul di sini sampai di perut juga, terus sampai sekarang bekasnya di perut dia belum hilang. Bintik-bintik gitu dan dia sampai hitam gitu warnanya gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai bikini kayaknya masih belum bisa sih. Oke, Re, boleh share sedikit nggak tentang pengobatannya nih? Di TikTok kan juga udah di-share sebenarnya lewat BPJS ya. Apa cover dengan BPJS? Boleh kasih info nih untuk teman-teman sahabat-sahabat Nutrimax bagaimana nih Rere pengobatannya di Malang ya? Di Malang. Jadi ini juga mau ngingetin ya buat teman-teman yang lain yang mungkin belum punya BPJS. Saran aku, ini boleh gak sih kayak boleh dong suruh daftar ya? Maksudnya kayak karena kan aku udah kena lupus ya, jadi nggak bisa ikut asuransi kan? Karena kan beberapa asuransi tetap kalau misalkan mau daftar ya nggak bisa kan? Biasanya kan banyak juga asuransi yang kayak begitu. Nah, saran aku udah BPJS sudah paling benar karena ternyata untuk penyakit autoimun ini SLE, autoimun SLE dan juga lupus ini itu sudah di cover sama pemerintah melalui si BPJS itu. Jadi nanti kayak kamu tinggal ya seperti biasa lah minta ke Vaskes 1, habis itu minta rujukan, habis itu udah. Jadi aku tuh sebenarnya Vaskesnya awalnya di Tulungagung. Abis itu kemudian aku buat pindah ke Malang, terus nanti aku minta ke Vaskes 1 minta rujukan, habis itu udah aku tinggal berobat ke rumah sakit yang ada di Malang. Jadi rumah sakit yang menanganin ada si autoimun itu tadi, reumatologi ya bilangnya. Jadi kan nggak semua rumah sakit ada dokter reumatologi ya kan. Nah, dari rujukan ini bisa gitu. Jadi paling simpel itu. Kebetulan aku juga bawa beberapa obatku sih. Karena tiap hari literally minum obat kan. Dan yang perlu diketahui juga obatnya, walaupun sama-sama Odapus, walaupun sama-sama autoimun SLE, walaupun sama-sama lupus, itu bisa jadi per orang obatnya yang diminum itu berbeda. Gitu. Nah, ini nih penting nih sahabat Nutrimax. Tadi kan Rere sempat sebut ya, yang isi obatnya tuh cetirizine. Belum tentu tuh Odapus yang lain tuh juga pakai itu, atau yang metilprednisolon gitu. Jangan. Betul. Oh, si Rere tuh pakai itu tuh hilang tuh, aku langsung beli, nggak boleh gitu ya, Rere ya. Bener. Harus ke dokternya ya, dokter spesialisnya. Tadi kalau ke reumatologis ya, internis yang bagian khusus ke reumatologi, ke yang lebih nanganin persendian gitu ya, disebutnya reumatologis atau dokter reumatologi ya, itu dari subnya spesialis penyakit dalam ya. Oke, kita lanjut lagi dulu ya sahabat-sahabat Nutrimax ya. Oke, ini kalau pas lagi kambuh banget kayak kemarin yang sempet dirawat di rumah sakit, nah itu tuh sampai ke lambung, artinya sampai nggak bisa makan atau ada sampai naik asam lambungnya terus muntah atau gimana, Re? Iya, kayak gitu. Jadi bener-bener sempet yang, karena kan kayaknya lupusnya nih si imunnya kayak lagi agresif banget, nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba dia semangat banget gitu ya, karena dia semangat akhirnya badan saya yang kena ya kan. Jadi sempet masuk rumah sakit berkali-kali, nggak sampai berkali-kali sih, 2 kali ya, tapi dalam jangka waktu 1 bulan. Habis itu dia kena ke asam lambung, jadi sempet yang tiap bangun tuh tahu kan yang ulu hatinya sakit. Tapi kalau misalkan dipaksa makan itu nggak enak, lidahnya juga nggak enak ya, kayak orang kena mah biasanya kayak gitulah. Tapi baru kali ini juga Rena kan juga punya penyakit mah ya, terus kayak sebelum-sebelumnya tuh
emang sering masuk rumah sakit gara-gara lambung, tapi baru kali ini sakitnya itu sampai bisa bikin mual, dan mualnya itu sampai muntah kayak gitu. Jadi ya ibarat kata nggak ada makanan yang masuk kan jadinya, sedangkan kita mah kan harus ada, iya harus ada yang masuk kan buat apa namanya energinya kita. Jadi bener-bener yang itu parah banget, penyakit lambung yang itu parah banget sampai nggak kerja tuh hampir kayak 2 bulan gitu, bener-bener 1 bulan full itu di atas tempat tidur banget. Terus waktu kontrol pun sampai nggak bisa jalan karena lemes banget kan, sampai harus pakai kursi roda sampai kayak gitu sih parahnya. Yang terakhir kemarin bener-bener kayak awal tahun kemarin. Apa aja sih pantangannya gitu? Kalau orang bilang misalnya kalau orang hipertensi pantangannya nih garam gitu, kalau orang diabetes nggak boleh gula, yang manis-manis nggak boleh. Nah kalau lupus nih Re, pantangannya dibilang dokter apa aja sih? Kalau itu aku kan selalu nanya juga ke dokter gitu kan. Terus habis itu dokter tuh juga ngejelasin kayak coba kamu yang mengenal dirimu kembali gitu. Jadi ibarat kata kita kayak disuruh mengenal diri kita sendiri lagi nih. Kira-kira yang nggak bisa apa, kira-kira yang nggak boleh apa. Kalau dari Rere sendiri tuh kayak sejauh ini nggak ada yang pantangan parah-parah banget ya. Kayak makan itu masih boleh apapun, cuman nggak boleh yang terlalu berlebih. Jadi misalkan kayak makan ayam gitu kan, kayak beberapa orang ada yang bilang jangan kebanyakan ayam, jangan kebanyakan protein. Ya tetap bisa, tapi maksudnya ditakar aja, jadi jangan yang berlebihan juga. Termasuk juga yang paling sering adalah nggak boleh kena sinar matahari, ya kan. Jadi kayak kita tuh kalau kena sinar matahari itu lemes. Jadi ada yang biasanya ada yang badannya kayak panas, perih gitu, atau enggak dia yang cekit-cekit, atau ada juga yang sendinya sakit. Nah kebetulan Renata tuh pernah ke Labuan Bajo ya kan, yang ya panas banget gitu kan. Nah waktu itu kesalahannya Renata adalah, nah ini nggak boleh dicontoh ya buat teman-teman Odapus juga, sotoy nih Renatanya. Jadi dosisnya Renata itu metilprednisol itu harusnya diminum 1 hari sekali. Dia tuh minumnya yang 8 mg. Tapi karena Renata maunya wah biar kuat nih, 4 hari di Bajo gitu kan, 16 mg Renata minum 3 kali. Itu jangan dicontoh. Bener emang nggak sakit, bener emang nggak ngilu, bener emang nggak gampang capek ketika di Labuan Bajo. Tapi akhirnya ketika turun di darat, Renata balikin lagi kan, dosisnya kan awalnya 8 tiba-tiba langsung banyak gitu ya. Terus begitu di darat turun lagi. Nah itu ketika nyampe di darat istirahat, flare, langsung bengkak, langsung merah-merah, terus langsung capek sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi yang malam tuh orang-orang pada masih nongkrong, Renata sudah tidak sanggup, langsung istirahat sampai pagi. Itu jangan dicontoh buat teman-teman yang lain. Jadi kalau obat itu ya harus ikutin aja apa kata dokter. Kita mau lebih fit nih, kita mau lebih sehat nih, kita doublein aja, bahkan kita triplein aja. Aduh jangan deh, jangan ya. Jangan. Udah terakhir juga Renata mau kayak gitu, terakhir nggak boleh. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau dari skincare gitu ya, itu juga ada yang tanya tuh, ada yang spesial no fragrance gitu atau apa? Ada yang khusus nggak kalau Rere gimana? Oh, kebetulan Rere bersyukur juga untuk masalah skincare itu nggak ada yang sensitif banget. Jadi kebetulan semua skincare bisa dipakai, semua sabun bisa dipakai, nggak terlalu ngaruh banget ke badan atau kulitnya Rere. Cuman kalaupun dia lagi bener-bener kambuh, bener-bener lagi nge-flare, itu bukan dari beberapa skincare atau body care yang Rere pakai, kayak gitu sih. Jadi kebetulan di Renatanya itu aman, tapi nggak tahu ya di beberapa teman-teman yang itu ada yang kalau misalkan pakai body lotion merek A itu ternyata dia nggak bisa, harusnya pakai yang no fragrance, atau mungkin kalau misalkan ada kan beberapa produk-produk yang nggak ada kandungan A, nggak ada kandungan B, kayak gitu-gitu, kayak benar-benar sensitif banget tuh juga ada. Cuman untuk kasusnya Rere, ya bersyukurnya tidak ada gitu, jadi bisa pakai apapun, bisa terima endorse apapun jadinya. Iya gitu sih. Oke. Ya sahabat-sahabat Prima, sekali lagi ini pengalaman Rere ya, jadi masing-masing Odapus sama-sama SLE nih kan. Lupus ada jenis-jenisnya, ada yang karena induksi obat, ada yang cutaneous lupus kulit gitu, khusus ke kulit, ada yang bahkan bayi juga neonatus gitu ya. Nah itu lain-lain, bahkan ini yang satu grup
SLE itu beda-beda loh penanganannya ya. Jadi ini pure Rere mau sharing nih pengalaman sebagai penyandang lupus, bagaimana bisa bersahabat dengan lupus gitu ya Rea. Oke. Lanjut lagi nih. Nah ini ketika orang-orang terdekat nih yang tahu Rere kena lupus. Nah itu saya juga lihat tuh Rere diantar sama Ade ya. Dukungannya full atau di gimana? Di teman-teman di tempat siaran atau gimana ya? Boleh cerita Re? Oke, jadi pertama kali tahu drop dong, pasti kayak aku bisa sembuh nggak ya, aku bisa menikah nggak ya, kayak gitu kan pasti kita harus ngejelasin juga gitu kan ke beberapa orang-orang, apalagi kalau misalkan kita tiba-tiba jadi yang lemes kan, kenapa lo, kamu sakit apa, kayak gitu-gitu kan. Jadi waktu pertama tahu, bersyukurnya juga papa sama mamanya Rere itu bener-bener yang sampai beberapa bulan itu ikutan kontrol. Jadi waktu tanggalnya kontrol, papa sama mama itu berangkat ke Malang untuk bisa nemenin kontrol. Terus Ade juga ikutan nganter. Kadang teman-temannya Rere juga kayak kalau waktu misalkan lagi kosong ikutan nganter. Jadi kan emang biasanya kalau kontrol kita nggak bisa ya kayak 2 jam doang gitu kan, nggak bisa ya. Kayak literally hampir seharian gitu kan kadang. Ternyata mereka mendukung sesimpel kayak ya, iya nomor dulu. Bener, belum lagi kayak ngantri obatnya kayak gitu kan, karena kan kita harus minum obat ya. Jadi kalau obat, jadi sebisa mungkin obatnya jangan sampai habis kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi dukungan-dukungan juga, terus ada juga dari beberapa follower ya, teman-teman yang nge-follow itu juga sempet kayak ngasih dukungan. Klise sih sebenarnya, kayak cuman semangat ya. Kalau menurut kamu cuman kalimat semangat doang, itu tuh berguna tau gak sih guys buat kami yang Odapus yang ngedrop banget, kayak kalimat-kalimat semangat ya, bisa kok. Itu tuh udah kayak yang kalau misalnya baterai tinggal 20%, kamu nulis semangat ya Rere, itu udah bisa naik 22% loh buat kami. Jadi kayak kami bersyukur banget sih kalau misalkan teman-teman karena kan pasti selalu ada yang ngejudge ya, kayak itu cuman kali kata doang, itu cuman tiduran diinin aja udah sembuh kayak gitu kan. Justru komen-komen kayak begitu kayak yang ya jangan gitu dong, mending kalau misalkan nggak bisa menulis kata-kata yang baik, mending nggak usah ditahan aja kayak gitu kan. Gitu sih. Jadi support sistemnya kayak gitu dari beberapa teman-teman terdekat, teman-teman kantor, semuanya ada, semuanya sesimpel kayak udah pulang dari kontrol, aku beliin es krim, udah kayak gitu udah seneng. Karena kan kita penyakitnya sama autoimun, sama imun kan. Imun kan hubungannya sama bahagia, stres, sedih kayak gitu kan. Simpel mereka ngasih supaya kita nggak stres, supaya kita nggak sedih, itu udah berarti banget gitu sih. Jadi dukungan orang-orang terdekat ya, itu penting banget ya. Jadi support system itu penting banget untuk Odapus nih. Nah ini nih Re, tadi tulisan-tulisan netizen nih ya. Misalnya nih, semoga cepat sembuh ya dukungannya. Nah ini masih banyak nih pertanyaan. Sebenarnya lupus tuh bisa disembuhkan nggak sih? Nah ini kan udah banyak juga penjelasan dari dokter ya, kalau secara kedokteran itu belum bisa, tapi ada yang namanya remisi. Nah, boleh Re dijelaskan nih, apa sih remisi itu? Jadi remisi ini adalah saat ketika dimana kamu tidak usah meminum bermacam-macam obat-obatan itu, tapi tetap kontrol ya. Cuman ada juga beberapa teman-teman Odapus itu ada yang kontrolnya 1 bulan tuh kayak 2 kali. Jadi kayak ada yang juga yang seminggu sekali. Itu kan cukup capek ya buat orang-orang, apalagi kalau misalkan rumahnya sama rumah sakit balik. Iya bener, bolak-balik rumahnya sama rumah sakit jauh, belum lagi ada yang nemenin atau enggak kayak gitu-gitu ya kan. Nah kalau misalkan remisi ini kayak dilihatnya sama dokter tuh udah stabil nih, ternyata imunnya udah bisa mengenali mana yang nggak akan diserang, mana yang diserang kayak gitu kan. Itu akhirnya kita udah bisa nggak minum obat kayak gitu. Ada juga yang masih harus minum 1 obat, 1 macam obat. Ada yang sama sekali tidak. Kemarin itu Renata sempat baca ada yang tidak minum obat sampai jangka waktu 8 bulan. Kan lumayan banget ya, 8 bulan nggak perlu minum obat hari-hari, karena kita benar-benar setiap hari guys minum obatnya, dan itu jenuh, kayak ketemu obat ini lagi, obat nyobek ini lagi, kayak ngebawa obatnya kemana-mana, nggak boleh terlambat, nggak boleh kemalaman minumnya, kayak gitu. Nah enaknya mereka yang udah punya remisi, biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, karena kan ketakutannya kita kalau tiap hari kita minum obat kan, ya pasti ada ngaruh-ngaruh di ginjal juga gitu kan. Dan kalau udah kena ginjal kan agak repot gitu.
Iya deh. Nah, untuk Rere sendiri dari 3 tahun mundur ke belakang, udah pernah belum disebutkan dokter remisi gitu? Belum pernah. Kita Makanya pengennya semangat, remisi. semangat tuh, Iya. semangat, Red, Sebenarnya- panjang banget. Bener-bener itu tuh ada yang semangat Red. Jadi sebenarnya kemarin tuh sempet happy ya karena wah akhirnya metilnya turun dosis. Tapi ternyata waktu turun dia belum sanggup, belum bisa bikin badan stabil. Akhirnya naik lagi ke 16 sekarang untuk metilnya. Padahal kemarin udah sempet nyentuh 4 miligram. Tapi ternyata belum sanggup. Jadi kayak naik lagi ya sama dokter ini yang 16 lagi karena ternyata kamu belum bisa gitu. Nggak apa-apa, semangat. Ya, oke, sahabat-sahabat Nutrima, seru banget kan obrolan kita nih. Ini justru kitanya yang nggak ngalamin ini, kita belajar banyak gitu loh. Kita jadi lebih aware ya. Dalam rangka Hari Lupus Sedunia ini juga pelajaran nih, terutama untuk wanita-wanita yang produktif nih ya. Jadi jangan kita abai gitu ya. Mungkin ini aku habis ngangkat berat ini makanya kaku-kaku nih. Mungkin aku keseleo aja gitu. Tetap harus aware gitu ya, waspadalah ya. Oke, Re, sebagai penutup nih, yang Re simpulkan secara singkat dari awalnya, terus pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Nutrimax juga mungkin di antara kita nih yang nonton ada Odapus ya. Rere sesama Odapus nih, gimana Rere bisa bersahabat dengan lupus? Karena kalau dimusuhin juga malah makin parah nanti ya. Jadi memang pas banget nih topik kita hari ini, bersahabat dengan lupus. Boleh Re, silakan. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang masih sehat ya, kalau misalkan nanti kamu ada tanda-tanda seperti yang ada di beberapa videonya Rere ya, kayak mungkin sesimpel biduran atau kamu biasa sebut kaligata, terus mungkin sendinya udah mulai sakit, langsung diperiksain. Entah itu langsung diperiksain ke SPKK ya, spesialis kulit, atau bisa juga kamu periksain buat ngecek kolesterolnya, siapa tahu kolesterol aja gitu. Berarti kalau kolesterol kan harus diet nih ya kan, udah tahu gimana cara-caranya. Pokoknya jangan takut untuk langsung check up dan juga tanya ke dokter kalau misalnya kamu sakit, supaya kamu tidak terlambat gitu loh, tidak terlambat untuk penanganannya. Toh sekarang juga kalau misalnya kita ngomongin soal biaya, semuanya apa di cover sama BPJS. Jadi gimana daftar aja. Toh juga program dari pemerintah gitu kan. Jangan lupa buat teman-teman yang Odapus juga semangat. Udah nggak apa-apa, kita berteman aja lah sama lupus ini. Kita anggap bestie aja lupus ini. Sama kan kalau misalkan kita makin bestie nih, biasanya kayak ya semoga bisa cepat dapat remisi gitu ya kan. Mungkin juga buat teman-teman Odapus yang lain yang mungkin ada beberapa yang agak sedikit buruk kondisinya, semangat aja. Udah pokoknya kita sama-sama saling mendoakan supaya bisa tetap kembali pulih, tetap kembali sehat lagi, biar bisa dapat remisi, biar stabil lagi, biar bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan dalam kerjaannya. Seperti itu sih ya, kayak gitu. Dan jangan lupa minum Nutrimax. Tetap semangat aja lah pokoknya buat teman-teman semuanya ya, yang masih sehat-sehat, dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit gitu. Yang belum tahu, yang masih pengen tahu, boleh cek tuh VT-nya Rere ya. VT-nya Rere tuh banyak banget udah di playlist gitu ya tentang autoimun. Itu boleh tuh ditonton tuh ya. Jadi tahu nih dari awal ceritanya gitu loh, ceritanya sampai pengobatannya, gimana Rere berjuang. Nah dari situ ya. Jadi jangan lagi nih kita nih itu mah cuma biduran, itu mah gatal-gatal biasa, itu mah alergi doang. Saya juga sering kayak gitu. Jangan ya. Justru saat ini adalah momen yang tepat untuk kita lebih aware lagi nih, lebih waspada lagi, karena tadi Rere juga sudah sampaikan, ini zaman sekarang polusi makin tinggi, makanan-makanan semua sudah serba ultra proses, belum lagi GMO dan lain sebagainya. Ini kita nggak bisa lepas dari itu ya, karena kita hidupnya di zaman sekarang, bukan zaman nenek moyang dulu ya. Zaman kita buah-buahan masih fresh, sekarang udah pestisida segala macam ya kan. Betul, jadi kita penting banget untuk jaga kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Hidup sehat, harta selamat. Karena kalau kita sakit, ludes deh semua, habis apa yang kita kumpulin, apa yang kita tabung, ludes untuk pengobatan sekejap. Dan kalaupun sembuh, ya udah hartanya ludes, belum tentu pulih
seperti semula gitu loh. Belum tentu kayak Rere tadi bilang baterai health-nya itu tadinya udah awalnya 100% udah ya pasti turun gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Nutrimax, hidup sehat, harta selamat. Ingat itu. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Rere. Sehat selalu. Terima kasih, Kak. Sahabat-sahabat Nutrimax, dan untuk Rere, semangat untuk capai remisi. Makasih Kak Erni. Ya, Thank you. bye.